Oke, cukup menarik ya. Ini lagi-lagi lagu yang diaransemen ulang oleh vokalisnya Firza. Dan kembali ini lagu yang hit zaman Once yaitu adalah Kosong. Eh, Sebagaimana kita ketahui mungkin generasi Gen Z ya, Gen Z masih masih nyaksiin pasti. Gue pun termasuk milenial atau sorry, gue pun termasuk milenial ya atau Gen Y ya yang nyaksiin bagaimana boomingnya lagu Kosong ini. Lagu Kosong ini kan bercerita tentang seseorang yang kehilangan, sangat kehilangan wanita yang dicintainya. Tapi dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa move on, susah move on lah istilahnya kan kayak gitu ya. Uh, ini album ini ada di tahun 2002 di album Cintailah Cinta. Okay? Namun kembali lagi, ya Dani memberikan atau kalau istilah Dani itu apa ya, memperkaya aransemennya Dewa 19 dengan vokalisnya Firza kayak gitu ya. Ini baru banget ini berlakunya dan ini baru beberapa minggu lalu. Yang unik dari lagu ini itu adalah jadi serasa ketika dibawain oleh Firza itu, nah ini pertama kalinya gue katakan ini lagu yang paling cocok untuk Firza di era Once. Kalau di Ari Lasso itu sebenarnya cukup banyak yang bisa dinyanyiin oleh Firza ya. Tapi di era Once gue baru ini Kosong ini ya. Karena apa ya, ternyata karakter suara Firza di sini tuh masuk banget, ngeblend banget gitu ya. Dan ternyata memperkaya aransemennya di sini tuh berhasil. Gue beberapa kali dalam video itu disebutin bahwa gue tuh kurang setuju dengan penerapan banyaknya sequencer di dalam aransemen musik ya, terutama di Dewa 19 itu sendiri gitu. Tapi mulai gue menerima itu dari waktu gue mereaction Dua Sejoli yang kembali doain Firza. Dan ternyata di Kosong ini seolah-olah dalam tanda kutip ini teknologi sequencernya itu makin matang gitu ya dari Dewa 19 itu. Makin matang, makin bisa diterapin dan makin enak didengarnya kayak gitu. Ya semoga sih memang ini dari untuk selanjutnya ya. Karena gue bilang sebelum Dua Sejoli itu penerapan sequencernya itu aduh rigid banget gitu ya. Ya tapi untuk bagi Dani itu memperkaya aransemennya kan kayak gitu. Artinya si aransemen ini dia apa ya, rame gitu tapi enak didengar lah gitu ya. Rame, kompleks gitu ya. Baik itu chordnya, baik itu alat-alatnya dan segala macamnya. Tapi itu enak didengar, bisa dinikmati. Jadi di lagu Kosong ini gue bilang ini kualitas Dewa 19 yang sebenarnya di masa ini, di masa uh, di masa ambisi Dani yang ingin memperkaya aransemen Dewa 19. Ini lagu terbaiknya kayak gitu. Dan ya ada pertimbangan lain ya, mungkin misalkan dalam uh, mengaransemen ulang atau direkam ulang lagu Dewa 19 itu lebih banyak Firzanya daripada Elo-nya kan kayak gitu. Sebagaimana pendapat gue, ternyata itu baru dikonfirmasi Dani di Soleh Solehun bahwa ya memang Once itu Firza itu mirip ke Once, ya mungkin Elo itu mirip ke Ari Lasso, agak-agak Ari Lassoan lah kayak gitu. Meskipun menurut gue pribadi, yang cocok dengan lagu Ari Lasso itu justru lebih banyak Firzanya. Nah, Elo itu dia berdiri sendiri, layaknya Once dulu. Jadi kalau Once nyanyiin lagu zaman Ari Lasso, ya pasti bakal lain gitu kan ya. Jadi katakanlah bukan tipenya kayak gitu. Tapi kalau Ari Lasso nyanyiin lagu zaman Once, banyak banget yang masih bisa dinyanyiin Ari Lasso. Nah, jadi Elo itu seperti Once waktu dulu lah. Dari segi karakter musik ya, bukan dari karakter suaranya ya kayak gitu ya. Bukan dari karakter suaranya. Kalau karakter suaranya ada menyondong ke Ari Lasso, ya memang lagi menjurus ke Ari Lasso lah kalau Elo itu ya. Nah, dari lagu Kosong ini misalkan ya. Lagu Kosong ini kalau dijadiin lagi hit single ini, gue bilang bakal luar biasa ini. Dan karena lagu ini tuh apa ya, jadi perbedaannya itu memang benar-benar ngena. Jadi gini, ketika zaman Once ya, lagu Kosong ini terlihat lebih mellow-nya itu lebih jauh lebih kerasa gitu ya. Lebih
baladnya itu benar-benar balad gitu kan kayak gitu. Tapi kalau di zaman Firza ini kan memang dia ada stringnya, ada sequencernya, tetapi itu sebetulnya karena karena karakter suara Firza yang sedikit lebih ceria dari Once kalau nyanyiin lagu pop, katakanlah gitu ya. Sedikit lebih ceria dari Once kita nyanyiin lagu pop. Jadi kita tuh menikmatinya kalau menyanyikan kalau dengerin lagu ini tuh serasa iya ya. Jadi gini, oh iya ya, memang dia udah nggak ada gitu kan ya. Nah, udah that's it gitu. Dia emang udah nggak ada, dia emang udah nggak di samping kita, ya udah nikmatin aja kan kayak gitu. Kalau yang Once dulu kita tuh jadi kerasa banget kenanya itu ke hatinya itu ke perasaan kita itu ketika kita tinggalin orang lo nyanyiin lagu lagu kosong zaman Once ya itu benar-benar kerasa banget jadi seolah-olah memang emosi itu kecampur dari dicurahin semua dari lagu itu. Nah kalau Firza ini jadi ngebuat kitanya itu lebih sadarnya itu oh ya dia memang udah pergi dia memang udah nggak sama kita lagi dan katakanlah kalau hal umumnya itu pikiran umumnya itu ya udah kita harus bangkit kan kayak gitu. Jadi ini ada dua sisi yang uh, saling berbeda tapi justru apa ya mematangkan kualitas dari lagu kosong itu sendiri. Pengalaman gue ini gini, gue itu pergi atau pulang waktu gue dengerin lagu ini tuh kan pertama kali itu waktu jalan pulang ya dari kafe ini, kafe Putri Kutamaya ini di daerah Nalegong ya di sini banyak banget. Di sini gue syuting ini lokasi di lokasi butiknya. Selain butiknya juga ada rumah makan yang paling utama, lalu lagi ada kliniknya yaitu namanya S2 ya, juga klinik klinik Pratama gitu ya. Dan juga belum lagi ada travel umrohnya yang bakal kembali hadir di Putri Kutamaya ini ya. Nah, gue dari Putri Kutamaya itu gue jalan pulang perjalanan ke rumah gue itu sekitar 15 menitan lah ya. Nah, jadi ada satu daerah di Nalindung itu ketika dia belok kiri gitu ya. Jadi mungkin karena saking menikmatinya lagu ini gitu ya, gue tuh sampai terbawa-bawa bahwa ini lagu kok terasa nggak nyadar udah 2 kilometer dari tempat gue ini 2 kilometer nggak kerasa itu 2 kilometer dari tempat ini dari tempat gue usaha ini ya dan gue bandingin lagi dengan lagu Kosong Zaman Once itu mungkin nggak sampai 2 kilo itu udah kerasa ini kayaknya ini agak lama juga nih lagu gitu kan padahal eh, padahal durasinya itu hampir sama nggak beda jauh dari lagu kosong yang aslinya gitu ya kayak gitu. Jadi lebih ke bawah suasana lebih terlarut dalam lagunya kalau zaman Firza dan zaman Once itu lebih terbawa ke kesedihannya, emosinya itu keambil ke lagu itu ya. Ya kalau lebih mana ya dua-duanya punya keunggulannya. Dan pertama kali gue bilang kayak gini ya, karena gue itu termasuk yang menyatakan bahwa Dewa 19 itu adalah Once dan Ari Lasso gitu kan. Kalaupun ada vokalis yang lain ya oke. Nah, ya kita demi menemani kita para penggemarnya itu menikmati karya-karya Dewa 19-nya. Namun dalam lewat lagu kosong ini, dalam lagu yang dinyanyikan oleh Elo-nya yaitu misalkan Sudah, misalkan Arjuna, yaitu artinya apa ya bisa menambah kepercayaan gue khususnya terhadap Firza dan juga Elo untuk ya melanjutkan lah vokalis dari Dewa 19 terdahulu, katakanlah kayak gitu. Ya di wawancara Soleh Solihun ada wacana vokalis tetap gak ada. Jadi tegasnya gak ada. Buat apa? Ya kita udah nyaman kayak gini, katakan ini. Justru ya patennya Dewa 19 itu di sini tanpa vokalis, jadi bisa siapa aja kan gitu ya. Ya di antara berempat inilah kayak gitu. Oke, segitu dulu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.